Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, jumpa lagi di vlog saya. Dan di vlog kali ini teman-teman sekalian, saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk masuk berkeliling ke dalam Museum Haramain. Dan tentunya di video kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani sahabat saya yang cakep. Ini nanti channelnya ada ini ya. Ini kuliner Arab nanti. Beliau akan menjelaskan tentang dia akan konsepnya di channelnya itu tentang masakan-masakan Arab atau menu-menu Arab Saudi. Kenapa? Karena beliau perutnya cocok. Oke. Tapi channelnya belum launching ya, Insya Allah nanti kita akan infokan di deskripsi saya, Insya Allah. Jadi mohon nanti bagi yang sudah subscribe kepada channelnya Khairul Hazmi Al Farisi agar segera subscribe dulu walaupun channelnya nggak ada. Oke, seperti apa videonya kita saksikan bersama-sama. Langsung disambut dengan master plan. Tahu master plan? Perancangan pembangunan. Ini adalah dana pembangunan Masjidil Haram yang baru, ya. Dana pembangunan Masjidil Haram yang baru. Kalau kita lihat ini adalah perluasannya ini seperti ini. Dulu di sini adalah gunung besar yang kemudian diratakan. Sekarang yang ini sudah jadi. Yang ini itu sudah jadi. Tinggal yang belakang itu tinggal finishing saja. Ya, ini kalau ini itu lebih besar daripada yang ada. Coba kita lihat. Lebih besar daripada yang ada, dan nantinya kabar dari pemerintah Saudi bahwasanya ini akan mengeliling. Ini baru setengah lingkaran, itu akan mengelilingi dengan bentuk yang sama. Dengan bentuk yang sama. Maka kalau misalnya kita lihat master plan yang beredar di YouTube itu betulan. Karena nanti ini hanya wajah saja yang pertama, dan nanti akan dibangun sama seperti yang ini mengelilingi Masjidil Haram. Mengelilingi masjid ini. Nah, pertanyaan kita, apakah yang 100.000 di sini juga dapat apa enggak? Sama enggak dengan di sini? Sama apa enggak gitu? Sama. Karena at-tausi itu minal muwassa. Sesuatu yang dilebarkan itu sama dengan yang diperlebar. Ini pahalanya sama. Karena nyambung. Kecuali dia terpisah, maka tidak sama. Ini nyambung, itu semuanya sama. Dan dulu cuma ada ini, itu Masjidil Haram bisa menampung 2.500.000. Masih ada ini saja, ini belum ada. Nah, sekarang bisa menampung sekitar 5 juta orang yang ada di dalam. Maka kalau misalnya haji itu kuotanya selalu ditambah setiap tahun, karena memang Masjidil Haramnya bisa menampung lebih banyak. Ini yang pertama. Kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian. Apa ini kira-kira? Ini adalah tangga menuju Ka'bah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat semuanya masih kaki kayu, bahkan rodanya masih bentuknya seperti roda delman. Kalau sekarang sudah kalau sekarang ini sudah tidak dipakai karena tangga menuju ke Ka'bah sekarang tangganya pakai tangga elektrik. Ya, sudah pakai mesin, pakai remote. Atasnya pun tidak naik seperti ini, ada yang bentuk eskalator, tergantung siapa yang ke Ka'bah. Dalam Masjidil Haram itu yang asli. Yang asli. Ini asli apa enggak asli juga, tempatnya asli, tapi kakinya beda. Yang ada di dalam Masjidil Haram. Dan ini ini tutupnya saja yang asli. Ini digunakan zaman dahulu. Kita lihat Bapak Ibu sekalian, besinya, peraknya ke depan ini. Ini adalah pintu-pintu Masjidil Haram. Dari mulai yang masih bentuk kayu, itu yang paling tua. Kemudian ini sudah campuran besi. Ada kayunya, ada besinya. Jadi ornamennya itu Bapak Ibu sekalian ini dari besi. Kemudian yang bulat-bulat ini, apa ini namanya? 1, 2, 3. Ini atasnya kubah. Dulu kubah itu ada apa di atasnya itu ada moncongnya ya. Di atas ada yang masih terbuat dari kayu, terbuat dari batu, sama dari marmer. Itu sudah ukiran marmer, itu yang paling muda. Kalau kayu ini zaman dahulu, batu pun zaman dahulu. Tapi kalau itu marmer,
itu sudah tahun-tahun muda baru-baru ini. Nah ini salah satu itu. Ini Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya tadi ke Hijri Ismail atau kemarin-kemarin sudah Hijri Ismail, di setengah lingkaran itu kan ada 3 lampu. Ini lampu yang dahulu. Kalau sekarang sudah bagus, warna emasnya sudah bagus. Ingat itu bukan emas, itu warna kuningan saja, bukan emas. Ya, bukan emas, kuningan saja. Dan ini yang sudah tua, yang dulu Bapak Ibu sekalian masih ukirannya masih tidak sebagus zaman sekarang, warnanya tidak semengkilat zaman sekarang. Tapi kalau sekarang Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, yang ada di sekitar Hijri Ismail yang 3 itu luar biasa bagus. Dari perawakannya sampai kuningannya itu betul-betul kelihatan seperti kuningan emas. Ya ini kiswah. Nah kiswah itu Bapak Ibu sekalian tidak selalu berwarna hitam ya. Kiswah itu tidak selalu berwarna hitam. Ini boleh kita sentuh, ya, boleh kita sentuh. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini yang warna hitam, ini yang warna merah, ini yang warna hijau. Kenapa dipasangnya warna lain hitam? Enggak, ini cuma pistol atau jenis yang lain. Emas. Oh, emas kan. Ya, ini yang warna hitam, warna merah, ini jeruk. Iya. Jangan disentuh. Jangan disentuh. Don't touch screen. Itu contoh kiswah juga yang ada sebelah sana. Kita lihat ke sebelah kiri. Ini adalah salah satu dari pintu Ka'bah yang sekarang sudah tidak dipakai. Ya, sekarang dimuseumkan. Ini pintu-pintu zaman dahulu. Nah, kalau sekarang pintu itu ditutup dengan kiswah terbelah. Seperti yang kita lihat kiswahnya seperti yang ada di sebelah kanan kita ini. Contohnya seperti yang ada di motor tersebut. Ya. Jadi walaupun ada rambutnya, dia itu tidak ditutup secara penuh. Ya, pintunya itu Bapak Ibu sekalian tetap dibuka sebagian, tetapi tidak full dibuka. Dan pintunya pun sudah jauh lebih bagus daripada pintu yang kita lihat sekarang. Asli. Kita lihat dan lihat. Jadi dulu pembuatan kiswah itu untuk kelambu Ka'bah itu masih memakai alat tradisional. Seperti yang kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian, dari alat untuk tulis-tulisnya, dari menyusun antara satu dengan yang lain sampai menjadi sempurna yang seperti yang kita lihat di sana yang dipajang. Ya, ini alat tradisional yang dipakai zaman dulu. Kalau sekarang membuat kiswah itu yang masih pakai tangan itu hanya tulisan. Ya, yang masih pakai tangan itu hanya tulisannya. Tulisan emas itu Bapak Ibu sekalian yang ada di Ka'bah. Di Ka'bah itu terbuat dari 3 bahan. Yang pertama kain sutra, ya yang hitam itu kain sutra. Jadi kiswah itu terbuat dari kain sutra asli yang kemudian dicampur dengan tulisan emas. Ya, dicampur dengan tulisan emas yang kuning. Kemudian dicampur lagi dengan perak. Ya, tulisan perak, ada tulisan peraknya berbentuk Allah Jalla Jalaluh dan lain sebagainya. Nah, kiswah itu satu full, sisi kanan, kiri, depan, belakang, ya, itu dibuat 1 tahun sekali, diganti pada tanggal 9 Dzulhijjah ketika orang-orang sedang melaksanakan wukuf di Arafah. Dan biaya pembuatannya itu kurang lebih 1 juta rial. 1 juta rial. Kalau kita kalikan itu sekitar 4M kurang lebih. Maksudnya di bawah. Di bawah. Itu kotak itu sama kotak ini itu sama-sama pernah berada di dalam Ka'bah. Cuman beda kepemerintahan. Kalau itu sudah ada di bawah kepemerintahan Saudi, yaitu di bawah kepemerintahan Raja Fahad. Raja Fahad itu Raja Fahad itu kakaknya Raja Abdullah, kakak pertamanya Raja Salman, atau anak pertamanya Raja Abdul Aziz.
Nah ini itu sebelum dipegang oleh Saudi. Ya, ini tidak ada fungsinya, Bu. Hanya di atasnya ini diletakkan tiga bahan ya, bukan tiga bahan, tiga benda. Yang pertama air zam-zam, ya air zam-zam. Yang kedua kata orang yang tadi itu air bunga. Yang ketiga salah satu kiswah yang menempel di Ka'bah. Satu potong saja. Nah, ini ketika Saudi belum menguasai negara ini, ketika dikuasai oleh Turki Utsmani, yaitu pada pemimpin ketika itu namanya Sultan Abdul Majid. Ya, nah itu sudah di bawah kepemerintahan Arab Saudi, yaitu pada zaman Raja Fahad. Nah sekarang saya tanya barusan, sekarang masih ada nggak di dalam? Masih ada, cuma bentuknya beda. Yaitu pada zaman King Abdullah, adiknya Raja Fahad, sudah diganti. Jadi yang punya Raja Fahad dimuseumkan, yang punya Raja Abdullah masih ada di dalam Ka'bah. Di atasnya itu ada air zam-zam 1 gelas, ada air bunga, kemudian ada sepetak kiswah yang memang diletakkan di atasnya, dibiarkan di dalam Ka'bah. Mungkin untuk menjaga keharuman di dalam. Dan di dalam itu tiang Ka'bah itu ada 3. Tiang Ka'bah itu ada 3. Apa simbolis dari, apa arti dari tiang tersebut? Tentunya yang pertama adalah menyimbolkan Allah Subhanahu, yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat di sini. Nah, ini Bapak sekalian, buat dawil ihtiyajat. Tahu dawil ihtiyajat? Dawil ihtiyajat itu yang istilahnya kurang mampu untuk melaksanakan ibadah tawaf dan sa'i. Nah, dulu orang yang tidak mampu berjalan itu sebelum ada dorongan itu di apa namanya? Ditandu. Ya, ditandu. Ada yang umroh kemudian masih melihat ini, ada yang umroh tahun 90-an, haji tahun 90-an, itu masih melihat orang-orang ditandu di sekeliling Ka'bah. Kemudian ada dorongan ini yang sebelah kanannya. Ini kemudian ada adalah yang sering kita lihat orang-orang yang tidak mampu tawaf dan sa'i itu pakai ini zaman dahulu, terus berreformasi menjadi seperti ini, lalu semakin canggih seperti ini, sekarang seperti ini, dan pakai skuter. Enak begini, ini aja. Cuma resikonya tidak melihat itu. Paling sama ini mungkin tawaf itu 10 menit selesai. 7 kali 7 putaran, Mbak. Kemudian sa'inya pun mungkin setengah jam selesai. Pakai ngebut lagi. Ya. Belum selesai baca sudah sampai. Ya, tidak mau berjalan. Bagi yang mau berjalan saya. Arab Dul Arab. Itu dulunya. Apa?